Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang sejarah singkat penulisan hadis dan metodologi pemahaman. Yang saya sendiri sebagai moderator bernama Fadi Dayat dengan NIM 2005 11060. Saya Fani Fadila dengan NIM 2015 11029. Saya Muhammad Jain Al-Ghifari dengan NIM 2005 11125. Baik, pertama mungkin akan dibacakan oleh saya terlebih dahulu. Yang pertama ada pengertian hadis. Menurut istilah, hadis adalah berita yang datang dari Rasulullah, baik mengenai ucapannya, perbuatannya, ataupun perbuatan dan ucapan sahabat yang berhubungan dengan perkara agama yang disetujui atau dibenarkan oleh Rasulullah. Kata hadis atau al-hadis menurut bahasa berarti al-jadid, sesuatu yang baru, lawan kata dari al-qadim, sesuatu yang lama. Kata hadis juga berarti al-khabar yang berarti berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Secara terminologi hadis, menurut ulama ahli hadis adalah segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan ihwalnya. Kata al-ihwal ialah segala pemberitaan tentang Nabi SAW seperti yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Sejarah singkat penulisan juga dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu 1. Periode pertama masa Rasulullah SAW, 2. Periode kedua masa Khulafaur Rasyidin, dan periode ketiga masa sahabat kecil dan tabi'in besar. 1. Periode pertama masa Rasulullah. Periode pertama abad pertama Hijriah, yakni masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, dan sebagian besar masa Bani Umayyah hingga akhir abad pertama Hijrah. Hadis-hadis itu berpindah-pindah dan disampaikan dari mulut ke mulut masing-masing perawi pada waktu itu. Meriwayatkan hadis berdasarkan kekuatan hafalannya. Sejarah penulisan hadis. Penulisan dimulai pada awal masa kenabian. Awalnya Rasulullah SAW melarang para sahabatnya menulis hadis, seperti riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri yang artinya, janganlah kalian menulis dariku, dan barang siapa yang telah menulis dariku selain Al-Quran, maka hapuslah. Hadis riwayat Muslim. Namun di akhir hayatnya Rasulullah mengizinkan penulisan hadis seperti yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash. Beliau mengatakan, yang artinya dahulu aku menulis sebuah yang aku dengar dari Rasulullah SAW karena aku ingin menghafalnya. Kemudian orang-orang Quraisy melarangku. Mereka berkata, engkau menulis semua yang kau dengar dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah adalah seorang manusia, kadang berbicara karena marah, kadang berbicara karena keadaan lapang. Mulai dari sejak itu, aku pun tidak menulis lagi sampai aku bertemu dengan Rasulullah dan mengadukan masalah ini. Kemudian beliau bersabda sambil menunjukkan jarinya ke mulut, tulislah, demi yang jiwaku ada di tangannya. Tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad dan Al-Hakim. Kesimpulan dari semua pendapat ulama bahwasanya penulisan hadis itu dibolehkan, bahkan disunahkan menulisnya, dan sudah terjadi di zaman Rasulullah. Bahkan terdapat ijma dari para ulama akan bolehnya penulisan hadis Nabi seperti yang dicantumkan oleh Al-Qadi Al-Iyad dalam kitab Iqmal Al-Mulim, Ibnu Salah dalam kitab Ulumul Al-Hadis, Ibnu Ashir dalam kitab Jami' Al-Usul, dan Imam Zahabi dalam kitab Syiar, juga Al-Iraqi dalam Al-Fiyah. Masa pembentukan hadis tiada lain masa kerasulan Nabi Muhammad SAW itu sendiri, ialah lebih kurang 23 tahun. Pada masa ini hadis belum ditulis dan hanya berada dalam benak atau hafalan para sahabatnya. Periode ini disebut al-wahyu wa at-taqwih, yaitu hadis yang menyampaikan belum ditulis atau masih lisan, hanya masih dalam bentuk mereka. Periode ini dimulai sejak Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul hingga wafatnya
610 Masehi sampai 632 Masehi. Kemudian periode kedua, masa Khulafaur Rasyidin mungkin akan dibacakan oleh sebelah kanan saya, Zen. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya, periode yang kedua. Periode perkembangan hadis pada masa ini dikenal dengan zaman al-tasabut wa al-iqlal min ar-riwayah, yakni periode membatasi hadis dan menyedikitkan riwayat yang terjadi diperkirakan antara tahun 12 sampai 40-an Hijriah. Hal ini dilakukan karena para sahabat pada periode ini lebih berkonsentrasi terhadap pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Hal ini sangat nampak dilakukan oleh para sahabat besar, khususnya adalah Khulafa ar-Rasyidin atau Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sebagai akibatnya, periwayatan hadis kurang mendapat perhatian. Bahkan mereka berusaha untuk selalu bersikap hati-hati dan membatasi dalam meriwayatkan hadis. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dinobatkan akhir abad pertama Hijriah, yakni tahun 99 Hijriah, datanglah angin segar yang mendukung kelestarian hadis. Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai seorang khalifah dari Bani Umayyah yang terkenal adil dan waro, sehingga dipandang sebagai khalifah Rasyidin yang kelima. Ide penghimpunan hadis Nabi secara tertulis untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Khalifah Umar bin Khattab 23 Hijriah atau 644 Masehi. Namun, ide tersebut tidak dilaksanakan oleh Umar karena khawatir bila umat Islam terganggu perhatiannya dalam mempelajari Al-Quran. Beliau sangat waspada dan sadar bahwa para perawi yang mengumpulkan hadis dalam ingatannya semakin sedikit jumlahnya karena meninggal dunia. Beliau khawatir apabila tidak segera dikumpulkan dan dibukukan dalam buku hadis dari para perawinya akan dapat memusnahkan hadis-hadis itu dengan sendirinya. Selanjutnya ada periode ketiga, yaitu masa sahabat kecil dan tabi'in besar yang akan dibacakan oleh sebelah kiri saya, Fani Fadila. Kepadanya saya persilakan. Periode ketiga, masa penggalian, ialah di mana masa ini adalah masa pada sahabat besar dan tabi'in, dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Pada masa ini, kitab hadis belum ditulis ataupun dibukukan. Seiring dengan perkembangan dakwah, mulailah bermunculan persoalan baru umat Islam yang mendorong para sahabat saling bertukar hadis dan menggali dari sumber-sumber utamanya. Masa penghimpunan, ialah di mana masa ini ditandai dengan sikap para sahabat dan tabi'in yang mulai menolak menerima hadis baru. Seiring terjadinya tragedi perebutan kedudukan kekhalifahan yang bergeser ke bidang syariat dan akidah yang munculnya hadis palsu, para sahabat dan tabi'in ini sangat mengenal betul pihak-pihak yang melibatkan diri dan terlibat dalam permusuhan tersebut. Sehingga jika ada hadis baru yang belum pernah dimiliki sebelumnya, diteliti secermat-cermatnya siapa-siapa yang menjadi sumber dan pembawa hadis itu. Maka pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sekaligus sebagai salah satu seorang tabi'in memerintahkan penghimpunan hadis. Masa ini terjadi pada abad 2 Hijriah dan hadis yang terhimpun belum dipisahkan mana yang merupakan hadis marfu, mana yang mauquf, dan mana yang maktu. Bentuk-bentuk metode pemahaman hadis. Yang pertama ada metode tahlili. Metode tahlili merupakan salah satu metode yang digunakan ulama hadis menjelaskan hadis Nabi dalam kitab-kitabnya. Metode ini menjelaskan hadis-hadis Nabi dengan memaparkan segala aspek yang terdapat dalam hadis, kemudian memaparkan makna serta kandungan yang dicakup dalam hadis tersebut sesuai dengan keahlian dan kecenderungan pensyarahnya. Yang kedua ada metode ijmali. Metode ijmali dalam mensyariah hadis
adalah menjelaskan hadis dengan sesuai urutan hadis pada kitab yang disyariah dengan memaparkan secara ringkas makna yang terkandung pada hadis tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami. Pada metode ini, pensyariah hanya menjelaskan secara global dari suatu hadis dan memberikan pengertian kata yang dianggap sulit. Berbeda dengan metode tahlili yang menjelaskan secara rinci dan mencakup banyak aspek. Yang ketiga ada metode maudu'i. Metode maudu'i dalam menjelaskan atau memahami hadis adalah suatu metode dengan cara menghimpun hadis-hadis dari berbagai literatur hadis yang otentik yang mempunyai kesamaan tema baik dari lafal dan hukum, kemudian menjelaskan hadis tersebut. Adapun contoh dari penggunaan metode ini banyak kita temui dalam karya tulis berupa tesis dan disertasi. Pengkajian hadis dewasa ini didominasi oleh metode maudu'i. Teknik interpretasi tekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis berdasarkan teksnya semata. Teknik ini cenderung mengabaikan latar belakang peristiwa hadis asbab al-wurud. Dasar penggunaan teknik ini adalah setiap ucapan dan perilaku Nabi tidak terlepas dari konteks kewahyuan bahwa segala sesuatu yang disadarkan kepada Rasulullah adalah wahyu. Interpretasi kontekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan asbab al-wurud yang dihubungkan dengan konteks kekinian. Dasar penggunaan teknik ini adalah Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik, uswatun hasanah sebagai dinyatakan dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21 yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap atau rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Ada pula interpretasi intelektual. Interpretasi intelektual adalah pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan sistematika matan hadis bersangkutan dan atau hadis lain yang semakna atau ayat-ayat Al-Quran yang terkait. Ambo menamai teknik interpretasi ini dengan interpretasi antar teks. Teknik interpretasi ini disebut juga teknik munasabah. Dasar penggunaan teknik ini adalah penegasan bahwa hadis Nabi adalah perilaku terhadap Nabi yang merupakan satu kesatuan dengan hadis lain atau ayat-ayat Al-Quran. Bukankah hadis Nabi berfungsi sebagai bayang terhadap ayat-ayat Al-Quran? Ada jenis-jenis pendekatan dalam memahami hadis. Mungkin akan dibacakan oleh Zen. Hadis sebagai sumber kedua dari ajaran Islam dan juga merupakan tuntunan hidup bagi orang Islam haruslah hadir secara nyata dalam memecahkan problematika umat. Tuntutan yang demikian barulah tercapai jika pemahaman terhadap hadis diperkaya dengan berbagai pendekatan dari berbagai disiplin ilmu. Adapun yang dimaksud pendekatan adalah cara pandang atau paradigma suatu disiplin ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami sesuatu. Dalam kaitannya dengan kajian pemahaman hadis, maka pendekatan dapat diartikan sebagai suatu cara memahami hadis dengan menggunakan kacamata, cara pandang atau paradigma suatu disiplin ilmu. Pendekatan linguistik. Pendekatan linguistik merupakan pendekatan yang paling mendasar dalam memahami hadis. Menurut M. Suhudi Ismail, pendekatan linguistik sangat penting mengingat bahasa Arab yang digunakan Nabi SAW di berbagai hadis selalu dalam suasana yang baik dan benar. Pendekatan kebahasaan dalam penelitian matan sangat membantu terhadap penelitian yang berhubungan dengan kandungan petunjuk dari matan hadis yang bersangkutan. Adapun penerapan pendekatan linguistik dalam memahami hadis bisa kita temui pada kitab-kitab syarah hadis. Pada umumnya, bahkan hampir semua kitab-kitab syarah hadis menggunakan pendekatan linguistik sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang kandungan hadis. Ada pula pendekatan historis.
Yang dimaksud dengan pendekatan historis dalam memahami hadis adalah upaya memahami hadis dengan memperhatikan kondisi historis atau empiris pada saat hadis itu disabdakan Nabi SAW. Pendekatan historis menekankan pertanyaan mengapa Nabi SAW bersabda demikian, bagaimana kondisi historis sosio-kultural masyarakat pada waktu itu, serta mengamati proses terjadinya. Penerapan pendekatan historis ini bisa dilihat pada hadis tentang larangan wanita berpakaian tanpa mahram yang telah dituliskan sebelumnya pada teknik interpretasi kontekstual. Ada pula pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis dalam mengkaji berbagai fenomena kehidupan masyarakat dilakukan pada pengkaji sosial dan budaya di barat. Pada gilirannya, pendekatan antropologi juga dimanfaatkan dalam memahami agama hadis sebagai bagian yang tidak terlepas dari agama Islam juga dapat didekati melalui pendekatan ini. Pendekatan antropologis memperhatikan terbentuknya pola perilaku manusia pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat. Adapun pendekatan antropologis dalam memahami hadis ialah memahami hadis dengan memperhatikan aspek praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat ketika hadis tersebut disabdakan. Berikut contoh hadis yang dapat dipahami melalui pendekatan antropologis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, matikanlah lampu-lampu pada waktu malam ketika kalian hendak tidur, kuncilah pintu-pintu, ikatlah tempat-tempat air minum yang terbuat dari kulit, dan tutuplah makanan dan minuman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Melalui pendekatan antropologis, kita akan mudah mengerti mengapa Rasulullah memerintahkan mematikan lampu atau penerang ketika hendak tidur. Pada masa Nabi, alat penerang atau lampu adalah lampu minyak. Apabila lampu tidak dimatikan ketika hendak tidur, dikhawatirkan terjadi kebakaran dan ia tidak menyadarinya. Penyebabnya bisa saja karena lampu itu disentuh binatang atau terhembus angin lalu jatuh dan membakar di sekelilingnya. Dalam konteks kekinian, jika seseorang tidur tidak mematikan lampu bukanlah sebuah penolakan terhadap hadis Nabi. Justru keadaan sekarang berbahaya mematikan semua lampu ketika tidur pada waktu malam, sebab akan mengundang tindakan kriminal karena diduga rumah tersebut kosong. Ya, mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 tentang sejarah singkat penulisan hadis dan metodologi pemahamannya. Ya, kurang lebihnya kita mohon maaf, dan apabila ada tambahan mungkin bisa di komentar, dan jangan lupa like untuk semuanya, dan subscribe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Easy go.